Hai semuanya, balik lagi ke ngulik data. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngulik data menggunakan salah satu library yang ada di Python. Dan library ini bisa dibilang adalah salah satu library di Python yang sangat berguna, tapi di saat yang bersamaan nggak banyak orang yang tahu tentang library ini. Library tersebut adalah library Streamlit. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana hasil yang kurang lebih akan kita dapatkan setelah kita selesai menjalankan project yang kita buat. Kurang lebih nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Dan ini semua dibuat dengan menggunakan Streamlit. Ya, ada tambahan library-library yang lain seperti Plotly, tapi secara garis besar kita menggunakan Streamlit di sini. Jadi kita akan membuat data inputnya. Kita ingin yang ditampilkan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kategori dari videonya itu adalah kategori apa? Oh iya, data yang akan kita tampilkan di sini adalah data YouTube Indonesia, data trendingnya untuk lebih spesifik lagi. Ya, dan kita ingin melihat channel mana aja yang paling populer di Indonesia dan bagaimana engagement dari video-video yang mereka hasilkan. Seperti itu. Dan ada satu hal yang ingin saya singgung. Hal tersebut adalah bahwa dokumentasi, kemampuan untuk membaca dokumentasi ketika membuat apapun itu adalah skill yang sangat penting. Jadi saya ingin menunjukkan dokumentasinya. Ya, ini adalah dokumentasi lengkap dari Streamlit. Jadi kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk menggunakan Streamlit, teman-teman tinggal ngelihat widget atau tools mana aja yang ingin teman-teman gunakan. Dan teman-teman bisa langsung melihat contohnya dan tinggal di otak-atik sendiri. Simple kan? Tapi pertama-tama menginstal library yang akan kita gunakan, yaitu Streamlit. Saya akan menggunakan Anaconda Prompt, tapi karena saya lebih terbiasa dengan menggunakan command prompt, saya akan menggunakan command prompt, tetapi command prompt-nya sendiri akan terhubung dengan Anaconda Prompt. Saya akan mengaktifkan salah satu library yang paling sering saya gunakan, yaitu library dengan nama NLP. Kemudian saya akan menginstal Streamlit. Sebelum kita memproses datanya sendiri sudah saya persiapkan sebelumnya, jadi sudah ada di folder tempat saya mengerjakan data pre-processing. Tapi buat teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti semua tahapan yang saya lakukan di sini, teman-teman bisa membuka datanya di Kaggle dengan judul Indonesia's Trending YouTube Video Statistics. Di situ sudah ada semua data yang akan saya gunakan juga. Datanya sama persis. Di sini ada file JSON dan ada file CSV. Saya sudah pernah mendownload sebelumnya, maka saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menginput datanya untuk melakukan data pre-processing. Ini adalah data yang sudah di-download dari Kaggle tadi. Oh, jangan lupa untuk menginput library yang dibutuhkan juga. Karena ini adalah file CSV, maka kita akan menggunakan Pandas. Di sini sendiri kita punya banyak data, tapi kita tahu kalau misalnya kita tidak akan menggunakan semua data-data yang ada di sini. Kita cuma akan memilih beberapa data-data yang ada untuk nantinya akan kita tampilkan di dashboard. Tapi sebelum itu, kita harus melihat semua nama-nama kolom yang ada.
Ini semua data, semua nama kolom yang ada. Dan kita nggak butuh itu semua. Pada kenyataannya, kebanyakan dari kolom-kolom ini akan kita hapus dan kita hanya membutuhkan sedikit aja. Contohnya adalah view, dislike, dan like. Itu adalah informasi yang ingin kita tampilkan nantinya. Jadi kita akan memilih-milih dulu. Kita butuh publish time. Kemudian kita butuh title. Title ini adalah judul dari video yang bersangkutan. Kita nggak butuh deskripsi, kita juga nggak butuh thumbnail URL. Kita butuh channel name. Kita butuh kategori ID. Karena kita sudah punya trending time di sini, kita nggak butuh publish time lagi. Karena yang kita butuhkan lebih spesifik di sini adalah kapan sebuah video itu akan menjadi trending, bukan kapan video itu diupload. Meskipun pada kenyataannya ada korelasi di antara dua hal tadi. Sekarang kita sudah punya data. Ya. Ini data yang sudah kita pilih-pilih. Sekarang kita butuh untuk mengubah kategori ID, di mana kategori ID ini adalah nomor kategori. Jadi ini adalah kategori video. Mungkin video itu adalah video musik atau video yang berkategori olahraga. Tapi kita nggak tahu karena di sini cuma ada ID-nya. Tapi kita punya file lain yang namanya adalah kategori.json. Data ini mengandung informasi terkait dengan kategori. Jadi kita akan membukanya. Ini adalah data JSON dari kategori. Dan kita nggak butuh ini semua. Kita cuma butuh ID, karena ini adalah data yang informasi yang ada di sini. Dan kita butuh judul dari kategorinya. Kalau misalnya di sini adalah film and animation. Kita cuma butuh dua informasi itu aja. Jadi kita harus memfilternya. Maka yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan salah satu fungsi yang ada di Pandas, dan fungsi tersebut adalah JSON normalize kategoris record path, di mana record path nanti kita akan melihat ke dalam salah satu nilai yang ada di file JSON, entah itu kind, e-tag, atau items. Kita akan memilihnya, kemudian itu yang akan kita jadikan file data frame. Itu artinya kalau misalnya kita memilih file items, maka semua ini itu adalah yang akan berubah menjadi data frame. Dan kita butuh membuat datanya ini dalam bentuk dictionary. Karena kita ingin ketika kita memasukkan angka di situ, kita bisa langsung mengeluarkan ini kategorinya apa sih. Itu yang kita ingin lakukan. Dan kalau misalkan datanya itu dalam format dictionary, itu akan memudahkan kita untuk melakukan hal itu. Maka ini sedikit keliru. Kita bisa membuat dictionary dengan cara seperti ini. Ya, sekarang kita sudah dapat dictionary dari kategoris. Dan sekarang kita akan mengubah data yang ada di kolom kategori ID menjadi data di kolom baru dengan nama kategori. Ya, masih ada kesalahan di sini. Kita cari tahu terlebih dahulu kesalahannya ada di mana. Ya, jadi kesalahannya adalah di sini. Seharusnya ini adalah kategoris dictionary. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat lagi datanya, ya semuanya sudah berubah. Sekarang kita ingin melihat seberapa banyak video-video berdasarkan kategorinya. Sekarang kita juga perlu melihat ada nggak data yang memiliki nilai NA. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada beberapa data dari kolom view, ada 10 data yang masih bernilai NA, dan ada
ada ratusan bahkan sampai ada ribuan data yang bernilai NA di kolom like, dislike, dan komen. Dan kita ingin menghilangkan semua data-data tersebut. Kita akan mengubahnya menjadi 0. Kalau misalnya kita cek lagi, ya semuanya udah berubah. Jadi sudah tidak ada lagi nilai NA. Sekarang kita ingin membuat trending date dan menghapus trending time. Ya, sekarang kita sudah menghapus data trending time. Trending time sudah kita hapus. Dan sekarang kita sudah mendapatkan data baru, yaitu trending date. Karena yang kita butuhkan cuma tanggalnya aja. Kita nggak butuh data informasi-informasi yang lain, seperti menitnya keberapa atau jam keberapa dia jadi trending. Kita nggak butuh itu semua. Jadi kita perlu menghapus data-data itu. Kemudian yang perlu kita ingat, data ini juga masih raw, masih kotor lah bahasanya. Jadi masih ada data-data yang terduplikat. Dan kita ingin menghapus semua data-data yang terduplikat. Jadi kita ingin memastikan kalau misalnya setiap data yang ada di sini itu cuma ada satu, nggak ada duplikatnya sama sekali. Cara kita melihatnya adalah dengan cara seperti ini kita bisa melihat data-data mana aja yang punya duplikat. Kayak misalkan data yang ditunjukkan di sini, top lagu pop Indonesia terbaru bla 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 bla, dengan channel yang diupload oleh channel Nayan Barari itu punya 78. Jadi ada 78 data yang sama yang punya video ini. Dan kita nggak butuh semuanya, kita cuma butuh satu aja. Jadi kita bisa menghapus data-data tersebut ya. Ya, sekarang sudah kita dapatkan data yang kita inginkan. Kita nggak butuh kategori ID, maka kategori ID akan kita hapus. Ya, sekarang kolom kategori ID sudah dihapus dan juga kita sudah menyimpan semua filenya ke bentuk pickle. Kenapa kita menggunakan data dengan format pickle? Karena data dengan format pickle itu tidak mengubah bentuk dari data tersebut. Dan di saat yang bersamaan, pickle itu juga punya ukuran yang sangat kecil. Jadi kita bisa menyimpan data yang besar di memori yang lebih kecil. Jadi itu akan sangat bermanfaat buat kita. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat file baru, yaitu aplikasinya itu sendiri. Tapi kita tidak akan membuatnya di sini, kita akan membuatnya di Visual Studio. Kita harus memastikan kalau misalnya aplikasi yang kita buat ada di dalam environment yang kita inginkan. Oke, lalu kita akan mengimport yang kita butuhkan. Kita butuh, kemudian kita juga butuh pickle. Kita butuh jadi kita akan membuat beberapa visualisasi dengan menggunakan Plotly, dan kita akan menggunakan template Plotly Dark. Dan Plotly sendiri cukup fleksibel, dan Plotly punya beberapa template yang bisa langsung kita gunakan. Dan ini pilihan-pilihan yang kita punya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Plotly Dark sebagai template pada dashboard yang akan kita buat. Seperti itu. Kemudian kita ingin menampilkan gambar sekarang. Kita ingin menampilkan gambar ini, youtube.png. Oke, kemudian dan cara untuk melihat
hasil yang kita buat, kita harus menggunakan entah itu anaconda prompt atau command prompt, dan kita harus membuka folder yang bersangkutan seperti apa yang sudah saya lakukan di sini. Kemudian saya menjalankan streamlit spasi run spasi nama aplikasi yang sudah saya buat. Dalam kasus ini itu adalah app.py. Kalau misalkan kita jalankan, ya ini sudah bisa ya. Tapi ini masih belum lengkap karena ini baru, ya kita cuma menampilkan satu gambar YouTube. Dan ya itu masih belum komplit. Maka sekarang kita akan membuatnya komplit. Sekarang kita ingin menginput tanggal. Tapi pertama-tama kita harus membuka file pickle yang sebelumnya sudah kita buat. Seperti itu, kemudian kita akan mengekstrak data tanggal. Ya, sekarang kita sudah berhasil membuat rentang waktu dari dashboard trending YouTube Indonesia. Jadi kita bisa menampilkan video-video yang trending, tapi kita cuma bisa melakukan itu untuk rentang waktu tertentu. Kayak misalkan kita batasnya adalah tanggal 7 Februari 2021. Dan itu adalah batas yang paling awal. Itu artinya kita nggak bisa menampilkan video yang trending di tahun 2020 misalnya, karena kita tidak memiliki data-datanya. Dan kita melakukan itu karena kita sudah melakukan filtering. Jadi kita membatasinya dengan membuat variabel baru yaitu min date, di mana itu adalah nilainya adalah 7 Februari 2021. Dan begitu juga dengan nilai maksimalnya, yaitu kalau misalnya di sini bisa kita lihat di bagian ini, yaitu 13 Juli 2022. Dan kita membatasinya itu dengan menggunakan parameter min value yang ada di date input, kemudian max value, dan ini adalah ada parameter baru yaitu value, di mana ini adalah nilai kalau misalnya kita nggak mengotak-atik, jadi ini adalah nilai defaultnya seperti itu. Kita cek terlebih dahulu apakah datanya bisa dijalankan melalui Jupyter Lab. Ya, sudah bisa dijalankan ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya melakukan filtering terlebih dahulu, bisa dilihat di sini. Jadi saya menghitung semua kategori yang ada di data kita, jumlahnya ada berapa, tapi saya nggak butuh jumlahnya, yang saya butuhkan adalah nama kategorinya saja. Maka saya akan mengekstraknya dengan menggunakan tambahan .keys yang ada di sini. Kemudian selain itu kita juga butuh mengurutkannya secara abjad supaya lebih teratur aja, dan kita melakukannya dengan tambahan .sort values. Kemudian kita membuat list agar berbentuk list karena sebelumnya bukan list, dan di depan kita tambahkan all categories. Itu artinya bisa saja pengguna dari dashboard yang kita buat ingin menampilkan data-data yang trending, video-video yang trending, tapi tidak menentukan kategorinya sama sekali. Dan mereka ingin menampilkan semua video yang ada dari kategori apapun. Lalu kita akan membuat sidebar select box. Ya, sudah berhasil ya. Wow, sudah setengah jalan nih. Nah, sekarang kita tinggal membuat visualisasinya saja. Sebelum kita membuat visualisasinya, kita harus memfilter data yang ada berdasarkan input yang kita punya. Jadi kita harus memfilter data-data yang ada nih dengan disesuaikan dengan tanggal yang tadi sebelumnya kita tentukan menggunakan fungsi yang ada di sini, dan juga kategori yang ada di sini.
Ya, jadi yang kita lakukan di sini adalah kita membuat variabel baru, yaitu outputs, di mana outputs ini adalah data yang ada di rentang start date dan end date. Dan kalau misalkan kategori yang kita pilih itu bukan all kategori, maka ada filter tambahan yang kita buat di sini. Filter tambahannya adalah file atau variabel output tadi akan memilih kategori tertentu sesuai dengan kategori yang kita pilih. Sekarang kita akan ngecek apakah berhasil. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Ya, kemudian kita membuat visualisasi yang lain. By the way, ini emoticon ya. Jadi seperti yang kita tunjukkan di sini, ini ada emoticon emoji video kamera. Dan kita menggunakan fungsi markdown untuk membuat emoji tersebut. Di sini saya akan membuat emoji lampu, bulb, ini engagement. Ya, sudah berhasil terbentuk. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya membuat judul baru dengan nama engagement, ditambah dengan emojinya. Kemudian saya memasukkan input baru, yang input itu bisa kita pilih. Jadi ada yang horizontal dan vertikal, dan dia bersebelahan. Kita membuatnya adalah dengan cara Streamlit column. Dan kita inisiasi di sini ada nilai 2, maka yang muncul pun ada 2 pilihan. Seperti itu, kemudian kita pilih, kita membuat variabel baru dengan nama matrix choice, di mana matrix choice ini akan menjadi opsi yang bisa dipilih. Di sini ada like, dislike, dan comment, dan nanti akan dimasukkan ke options-nya. Seperti itu. Sekarang kita tinggal membuat visualisasinya saja. Ya, sekarang sudah jadi. Jadi sebelumnya yang saya lakukan adalah saya menggunakan choice 1 dan choice 2, di mana choice 1 dan choice 2 itu berdasarkan matrix choice yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Kemudian choice 1 dan choice 2 tadi kita masukkan ke variabel atau parameter X dan Y yang ada di fungsi plotly express scatter. Kita masukkan, kemudian ada parameter size juga. Dan parameter size itu saya menggunakan view di sini. Itu artinya kalau misalnya pada visualisasinya ditunjukkan bulatan yang ukurannya besar, itu artinya view-nya juga besar. Seperti yang ditunjukkan di sini, HBO Max, ya, yang judulnya Zack Snyder Justice League, ukurannya besar dan lebih besar ketimbang lingkaran-lingkaran yang lain. Itu artinya view-nya juga besar. Seperti itu. Kemudian ada fungsi yang penting di sini. Fungsi tersebut adalah Streamlit Plotly Chart. Fungsi ini tugas utamanya adalah untuk menampilkan chart yang sudah dibuat oleh Plotly pada Streamlit. Dan kita bisa melihat kalau misalkan kita menggunakan fungsi ini 2 kali untuk menampilkan chart dengan bentuk bar, itu adalah penggunaan yang pertama, dan penggunaan yang kedua adalah untuk membuat chart untuk menampilkan scatter. Seperti itu. Ya teman-teman, sekarang sudah jadi, dan sekarang langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah
menguploadnya ke GitHub. Kalau misalnya teman-teman sudah membuat aplikasi yang kita buat bersama-sama tadi, kita bisa langsung mendeploy-nya, sehingga siapapun di dunia ini bisa melihat aplikasi yang sudah teman-teman buat. Dan cara yang akan saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan GitHub. Saya akan menggunakan GitHub saya. Ya, sekarang sudah semua file-filenya sudah terupload. Di sini sudah ada app.py. Di sini adalah kode yang kita gunakan untuk membuat aplikasi kita. Dan file notebook juga, yang tadi kita gunakan untuk melakukan pre-processing. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuka share.streamlit.io. Saya sudah menyiapkan file requirement-nya di sini. Jadi file requirement ini adalah file yang kita gunakan untuk memperkenalkan library apa saja yang kita akan gunakan di aplikasi yang kita buat. Jadi requirement.txt itu mengandung semua library yang kita butuhkan ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, seperti Plotly, dan juga kita juga harus memperkenalkan versi yang akan kita gunakan. Seperti di sini kita menggunakan Plotly versi 5.7.0, maka itu juga yang perlu kita tulis di sini. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman membuat aplikasi dan mungkin aplikasinya menggunakan beberapa library, teman-teman harus memastikan kalau misalnya library-library tersebut bisa bekerja dengan kesinambungan yang baik. Karena ada beberapa library yang dia membutuhkan library tertentu, tapi versi yang lama, tapi kebetulan teman-teman membuat aplikasi dengan library dengan versi yang terbaru, akhirnya tidak bisa dijalankan aplikasinya. Ya, sudah berhasil dijalankan ya teman-teman. Jadi kita bisa otak-atik di sini untuk melihat engagement dari video-video yang kita pantau. Kita juga bisa pilih kategorinya, sport misalnya. Kemudian kita juga bisa pilih rentang waktunya. Ya, seperti itu. Jadi, itu saja tutorial dari menggunakan Streamlit untuk membuat dashboard pada kesempatan kali ini. Jangan lupa pantau terus Ngulik Data. Kita ketemu lagi di series berikutnya. Thank you.